Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bertemu kembali ya pada mata kuliah statistik 2. Hari ini kita akan mempelajari ya, mencoba untuk menggunakan program SPSS ya untuk beberapa uji statistik yang rencananya hari ini kita akan membahas uji normalitas data dan uji T. Ya, selanjutnya ya kita buka materi yang sudah saya kirimkan di WA group ya, bentuknya Word gitu ya. Oke, kita akan menghitung yang pertama ya, uji normalitas data menggunakan program SPSS ya. Langkah pertama ialah buka sheet variable view dan artikan variabel. Contohnya skor dan nilai. Apa sih Pak maksud di nomor satu ini ya? Ya, yang dimaksud dalam input nomor satu itu adalah buka sheetnya ya. Tinggal kita beri nama, misalnya kita beri nama skor gitu ya. Oke, di sini tipe ada weight desimal. Nah, karena kita nggak ada skor desimal, maka ini kita ganti dengan angka 0 seperti itu. Itu untuk langkah pertama. Langkah kedua, kita buka lagi materinya ya. Klik data view, setelah itu masukkan data atau kita biasa input data. Selanjutnya kita input data ya, data yang ada di Word itu kita pindahkan ke SPSS kurang lebih seperti ini. Ini bentuknya ya, ini seperti ini dari angka 57 sampai angka 84. Pak harus berurutan? Tidak juga sih, bebas saja, boleh berurutan, boleh juga tidak, seperti itu. Setelah kalian input datanya, kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu setelah data terinput semua, klik analyze ya, analyze, kemudian cari descriptive statistik, kemudian pilih explore, kemudian pindahkan variabel yang akan diuji ke kotak dependent list. Oke, kita masuk ke dalam SPSS-nya, analyze, kita pilih descriptive ya, statistik, kita pilih explore ya, kemudian kita masukkan data seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke materinya ya. Di bagian nomor 4, di bagian bawah terlihat 3 tampilan, yaitu bot, statistik, dan plot, dan pilih bot. Nah, ya, kita pilih bot. Kemudian kita klik plot, pilih normality plot with test, klik continue. Oke. Ya, kita pilih bot ya. Kemudian kita pilih di sini, kita pilih plot. Kemudian kita klik normalities, kita klik continue ya. Saya pikir tinggal setelah itu kita oke kan, maka kita tunggu beberapa menit, maka akan tampilannya jadi seperti ini. Ini seperti ini. Jadi ada 3 ya, ada summary, ada descriptive, dan ada tabel normalitasnya ya. Ada 2 nih uji normalitasnya, ada Kolmogorov dan ada Spiro. Nah, nanti ini ya, yang di bagian kolom ini kita pindahkan ke Word ya, agar bisa kita analisis seperti itu. Kita copy aja ya, copy gitu. Kemudian kita tampilkan ke sini. Nah, baru kita buat kriteria pengujiannya dari 3 hal ini. Yang ini biasanya ada di bab 4 ya, untuk analisis data biasanya. Isinya ada di beberapa kriteria ya. Ini saya bacakan aja. Kriteria pengujian H0-nya ya. Terima H0 jika peluang P pada tes normalitas ya kurang dari alfa 5% atau 0,05, maka data itu dikatakan berdistribusi normal. Terima HA jika peluang P pada tabel normalitas itu bisa dikatakan 5% atau 0,05. Oke, kita lihat ya dari tabel ini yang kita digunakan untuk tes normalitas, yaitu untuk yang Kolmogorov ya, itu statistiknya 0,105 dengan DF-nya adalah 27 ya, sedangkan SIG-nya adalah 0,20. Artinya itu adalah 0,20 ini bisa dikatakan dia 20% ya dari keseluruhan. Begitu juga pada Spiro itu kurang lebih sama ya, 241. Jadi kita bisa tulis 24,1%. Oke, karena peluang P dihasilkan kedua uji di atas keduanya itu adalah 0,2 dan 0,952 ya, itu. Oke,
artinya lebih besar daripada apa 0,05 atau 5%. Artinya H0 diterima, itu H0 diterima. Artinya gini, jadi yang kamu lihat di mana, di bagian ini 0,20 dan 0,241. Ketika dia bilang itu besar dari 0,05, maka ini kan 0,2 nih, 0,2, sedangkan pengujiannya 0,05, maka bisa kita katakan bahwa H0 diterima. Maka data yang disajikan itu berdistribusi normal. Selain itu juga kita bisa menggunakan pengujian pakai gambar. Pengujian normalitas dapat juga dilakukan dengan normal gambar Q biasanya, atau Q plot ya. Adapun indikatornya adalah data dikatakan berdistribusi normal jika sebaran data ada bentuk titik yang merapat atau berimpit dengan sebuah garis lurus, sebagaimana pada gambar berikut. Ini gambar ini ya, gambar ini nih. Nah, gambar ini dapat dari mana Pak? Gambar ini dapat dari sini nih. Nah, ini kita pindahkan ke Word. Ini juga ada apa ya? Ada analisisnya, kurang lebih seperti itu tadi analisisnya. Setelah kita pindahkan, kita analisis ya. Gambar tersebut di atas terlihat bahwa sebaran data dalam bentuk titik-titik ya merapat atau berimpit ya dengan sebuah garis lurus, sehingga data kemampuan siswa itu berdistribusi normal. Selain dengan normal Q, pengujian juga dapat dipelajari dengan detracted normal atau Q plot ya gitu. Adapun indikatornya adalah data menyatakan berdistribusi normal jika sebaran data dalam bentuk titik tidak membentuk pola tertentu dan berkumpul di sekitar garis mendatar 0.0. Artinya tidak berkumpul, tapi dia menyebar. Kalau menyebar itu dia bisa disebut dengan berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di program SPSS yang bisa kalian lihat di sini ya. Ini namanya yang tadi yang analisis 3. Jadi ada 3 yang kita bisa analisis ya. Ada detracted normal, ada plot Q, dan ada tabel normalitas. Jadi ketiga hal itu dia bisa kita gunakan untuk asumsi data berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menghitung uji T1 sampel ya. Oke, seorang pakar pendidikan di Universitas X menyatakan bahwa rata-rata nilai IQ mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas X tersebut adalah 140 ya. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, tim riset ingin mengambil sampel secara acak sebanyak 40 orang mahasiswa, kemudian melakukan tes IQ kepada mereka. Data tes IQ mahasiswa tersebut diperoleh data sebagai berikut. Ini ada kode mahasiswa dan nilainya ya. Nilainya ada 40 mahasiswa dan ada 40 nilai ada di situ. Datanya pasti sumber data fiktif ya. Oke, kita gunakan untuk mencari kesimpulannya menggunakan program SPSS ya. Oke, yang pertama ya, buka set variable view dan artikan variabelnya. Dengan cara apa? Dengan cara menuliskan ya nama di sini skor ya, skor. Kemudian langkah kedua, klik data view. Setelah itu masukkan data. Masukkan data itu kita di data view ya. Oke, kita coba masukkan data yang sudah kita ambil di Word ya. So, saya kirim juga. Kita paste di sini ya. Kira seperti ini bentuknya. Setelah kita masukkan data ya, kita lakukan klik analyze, kemudian pilih compartment, kemudian klik one sample T test. Kemudian kita klik analyze compartment ya, kita pilih one sample test, kita skornya kita simpan di test variable. Kemudian kita kembali lagi ke materi ya, kemudian isi kotak tes itu dengan angka 140. Kemudian yang kelima, klik option, pilih extract, kemudian isikan kotak comprehension to level dengan 95, klik continue ya. Oke, terakhir klik OK. Kita klik dengan 40 ya, 40, kemudian kita pilih option, kita pilih ini tadi ya, kita continue, kita pilih OK. Maka akan
terlihat ada dua ya, ada bentuk dua, ada one sample statistiknya dan one sample testnya. Kira-kira seperti itu output yang dihasilkan dari program SPSS. Kemudian dari tampilan yang tadi ya, kita pindahkan hasil dari yang program itu ke Word atau ke PDF boleh. Itu kemudian kita analisis ya, pastinya ya, kita analisis bisa bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini, kurang lebih itu ya. Kita bacakan kalau gitu. Dari tabel one sample test itu adalah siswanya 141,13 ya, dengan N-nya 40, deviasinya 0,735. Oke, nah, di sini nih 0,735. Kemudian berikutnya kita kriterianya ya. Jika terima hanya jika peluang P pada uji T di lebih dari 5% ya, bahwa tidak ada perbedaan. Kemudian jika dia lebih, maka dia ada perbedaan gitu ya. Dari hasil itu kita peroleh bahwa nilai signya berapa? 0,134. Dari mana Pak? Dari sini nih. 0,134. Yang kita gunakan yang ini. Ini. Sebagai acuannya gitu, atau bisa tulis menjadi 13,4. Itu artinya apa? Lebih besar dari 5%. Maka bisa dikatakan bahwa HA diterima ya. Maka kesimpulannya tidak ada perbedaan nilai rata-rata tes IQ siswa yang dihipotesiskan sebanyak 140 orang dan nilai rata-rata itu dari hasil pengamatan. Selanjutnya kita melakukan uji yang ketiga, yaitu uji T, dua sampel saling berhubungan ya. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 1 Siantan yang sebelum dan sesudah lakukan pembelajaran kontekstual dengan menggunakan rancangan one group pre dan post test design. Diperoleh hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran kontekstual. Dalam rangka pengujian tersebut diambil sampel sebanyak 26 siswa ya, dengan taraf 5% ya. Oke, ini datanya sebelum dan sesudah. Kita diminta untuk apakah ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika siswa SMA sebelum dan sudah pembelajaran tekstual ya. Oke, kita lakukan ya pengujian. Ada 5 langkah yang harus Anda lakukan untuk mencari kesimpulannya ya. Untuk uji T saling berhubungan, yang pertama sama seperti tadi, kita gunakan variable view dan ada dua ya, karena dia ada dua data, jadi ada dua state yang akan kita buat nanti. Kemudian kita klik data view, kemudian kita pilih analyze compartment dan kita pilih nih di sini berbeda nih, varied sample to test. Jadi varied sample to test. Oke, ini 3 langkah dulu ya kita lakukan. Oke, kita masuk ke SPSS-nya. Kita pilih variable view, kita tulis ya sebelum dan sesudah ya, sebelum dan sesudah. Kita masukkan data sebelum dan data sesudah. Kita masukkan ya, kita masukkan datanya. Kurang lebih seperti ini ya. Di sini kan ada desimal nih ya, 2 buah ya. Nah, kita hilangkan nolnya dengan cara gini, kita nolkan. Maka jadinya seperti ini. Setelah data kita masukkan, kita lakukan analysis ya, kompartemen ya. Kemudian tadi kita pilih varied sample to test ya. Oke, kita pilih ini. Oke, seperti itu bentuknya. Yang kita kembali kepada langkahnya, yaitu keempat ya. Masukkan data sebelum ke variabel 1 dan data sesudah ke variabel 2. Kemudian klik OK. Oke, kita ulang ya. Sebelum ke variabel 1 dan sudah ke variabel 2. Klik OK. Oke, sebelum ke variabel 1, sudah di variabel 2. Klik OK. Nah, maka akan timbul 3 ini ya. Varied sample statistik, kemudian korelasi dan varied sample to test. Ini 3 ini kita copy, kita pindahkan ke Word ya, buat kita analisis seperti itu.
setelah kita pindahkan, kita dapat dua data ya, dua pengujian di sini. Yang pertama, rata-rata hasil belajar sebelum ada 60,9 dengan deviasinya ya 9,948. Kemudian rata-ratanya juga sama ya, ada 2, kemudian 2 data ya. Kemudian ada korelasinya R-nya 0,397 ya. Dapat dari sini nih. Dari R ya, R adalah tadi ya. Nah, 0,397. Nah, kira seperti itu. Kemudian T-hitungnya negatif ya. Tidak ada masalah kok, negatif positif sama aja. Maka T-hitungnya negatif 4,422 dengan DF 25 ya. Jadi DF-nya 25. Nah, di sini ada ya, 25 negatif sama. Kemudian kita uji ya. Oke. Terima non jika peluang pada sampel to test itu adalah 0,05. Jika terima HA-nya kurang dari ya 0,05. Setelah kita lihat nilainya signya berapa? 0,0. Di sini nih signya nih. Nah, maka kita bisa katakan bahwa dia lebih kecil daripada 0,05. Maka HA yang diterima. Dan selesai. Maka kesimpulannya adalah ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran kontekstual. Ya, jadi mudah dan praktis menggunakan uji SPSS. Kira-kira seperti itu untuk menguji data atau dua sampel saling berhubungan. Itu uji T, dua sampel saling bebas ya. Nah, nanti soalnya bisa Anda baca sendiri ya. Kita lanjut saja pada langkah kerja untuk menyelesaikan uji ini menggunakan program SPSS ya. Jadi ya, langkah pertama ya, kita tulis variabel skornya ya. Kemudian nanti langkah keduanya klik data view dan masukkan data sama ya yang tadi. Yang ketiga kita analyze, comparement dan independent test. Ini bedakan independent test. Kemudian pindahkan ya ke kotak test variable dan jadi kotak grup. Jadi nanti jadikan satu grup dia. Kemudian klik dependent group, tulis di kotak grup 1 dan label 1 dan grup 2 label 2. Kemudian pilih klik continue. Nah, klik OK. Itu ya, ada 7 langkah yang kita harus lewati untuk menentukan uji T saling bebas ya menggunakan program SPSS. Oke, kita tulis ini skor ya, skor. Kemudian di sini jenis ya, jenis. Oke. Kemudian di sini kita nolkan, ini juga sama ya. Kita nolkan, kemudian kita pilih clue ya. Value ini, value kita tulis 1 ya. Untuk yang tes tulisannya kita add, nah gitu. Kemudian 2 kita tulis non test ya. Non test ya. Non test kita add juga. Kira-kira seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke data, kita kembali lagi pada kolom variable view ya. Untuk jenis ya kita lihat lagi untuk kolom values-nya. 1 tuh tes ya, 2 non tes. Ya terbalik-balik nih. 1 tes, 2 non tes. Oke, kita oke kan. Kemudian kita kembali ke data view ya. Nah, jadi data yang paling atas ini berarti tes ya, tes. Kemudian nanti paling bawah itu berarti non tes. Kemudian kita masukkan data yang non tesnya. Yang non tesnya kita paste ya, maka akan jadi bentuknya seperti ini. Tadi karena soal tes itu ada 17, berarti kita bikin angka 1 ya. Kita copy aja nanti. Kita copy pindahkan sampai ke sini. Nah, tulis angka 1 ya, angka 1. Sisanya berarti angka 2. Kita tulis copy. Kita pindahkan ke bawah ya. Nah, ini angka 2. Jadi angka 1 dan angka 2 ya. Jadi kan tadi itu kita di tabel ini kita ada membuat ilustrasi ya. Nah, ini di sini kan ada tes dan tes, berarti 1 untuk tes, 2 untuk data non tes. Oke. Ya, berikutnya kita lakukan ya analisis ya. Klik analisis, kemudian kita compartment, kita pilih independent test ya. Oke,
Oke, kita masukkan skornya, kita pindahkan ke sini, jenisnya kita ke sini, kita bikin 1 dan 2 kayaknya, continue ya. Kemudian kita pilih ini, kita oke, maka akan jadi dia seperti ini ya, seperti ini ada grup statistik, ada independent test. Yang ini akan kita pindahkan ke Word ya untuk kita analisis. Kemudian setelah dipindahkan ke Word ya, kita analisis ya. Yang pertama ada nilai rata-rata, yang kedua ada yang rata-rata non tes maupun yang tes ya. Bisa Anda lihat di sini ya. Min itu rata-rata namanya 7872 ya. Di 7872. Kemudian kita untuk mencari T hitung ya. Jadi ini di sini T hitung 1,939 gitu, oke. Kemudian kita pakai sig-nya adalah 0,061 ya di sini ya. 0,0 ini di sini titik 0, berarti 0,061. Kemudian untuk yang kedua kita bisa asumsikan juga untuk yang 0,062. Oke, karena peluang P atau signifikan yang dihasilkan kedua uji di atas adalah 0,06 dan 0,02. Dari kedua data itu ya, 0,061 dan 0,062 itu ya lebih besar daripada 0,05 atau 5%, maka kita artikan bahwa H0 diterima. Kesimpulannya ialah tidak terdapat perbedaan kemampuan manajerial kepala sekolah yang diangkat melalui tes penjaringan yang lulus dan yang diangkat tidak melalui tes penjaringan. Oke, ada 4 pengujian tadi ya. Ada uji normalitas, ada uji T1 sampel, ada uji T saling berhubungan, dan uji T saling bebas ya. Oke, hanya 4 itu saja yang kita lakukan pengujiannya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lakukan kembali untuk uji ANAFA dan uji regresi ya. Ada ANAFA dan regresi yang akan kita lakukan pengujian menggunakan SPSS. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.